sejarah. Generasi milenial sekarang ini so pasti banyak yang tidak tahu tentang sosok Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Untuk itu bisa dikatakan suatu keharusan bagi kita untuk memperkenalkan kepada generasi milenial ini tentang sosok Buya Hamka. Museum memang di bawah jajaran kami untuk mengelola. Jadi keberadaan museum ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Agam. Dan dengan keberadaan museum, kita akan mengetahui apa dan siapa Buya Hamka. Kalau mungkin untuk Kabupaten Agam, Indonesia dan mungkin mancanegara, beliau sudah terkenal. Jadi bagi kita, tapi bagi anak-anak cucu kita nanti, inilah yang akan kita kembangkan ke depannya. Bagaimana beliau, kiprah beliau, keberadaan beliau dalam membangun negara kita. Jadi mungkin inilah dipercayakan untuk mengelola ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Jadi kami berusaha untuk memperkenalkan beliau kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Sebagaimana kita ketahui, Buya Hamka adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan Buya Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Buya Hamka lahir di desa Sungai Batang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Sedangkan mengenai panggilan Buya kepadanya merupakan suatu panggilan terhadap orang Minangkabau, yakni Abi. Buya dalam bahasa Arab yang artinya ayahku atau panggilan akrab terhadap seseorang yang dihormati. Kemudian ayahnya Buya Hamka adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal atau populer sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Buya Hamka dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Bahkan masa kecil Buya Hamka dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka adalah museum yang terletak di sekitar tepian Danau Maninjau, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keberadaan Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka tepat di tempat beliau lahir di Sungai Batang,
daerahnya itu tuh sangat berarti sekali bagi pemerintah daerah. Sebab dengan itu terjawab apa pertanyaan daripada seluruh masyarakat, seluruh yang kenal sama beliau di mancanegara, karena beliau di Malaysia sangat terkenal. Mana betul Buya Hamka dan rumah kelahiran. Jadi pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan daripada museum, untuk mengetahui bahwa kabupaten ini adalah Kabupaten Agam yang melahirkan tokoh-tokoh bukan saja untuk Indonesia tapi untuk internasional. Museum ini mulai dibangun pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu Zainal Bakar. Sesuai dengan namanya, museum ini mengkhususkan diri pada koleksi benda-benda peninggalan Buya Hamka, yang bangunannya merupakan rumah yang ditempati Hamka sejak lahir hingga sebelum pindah ke Padang Panjang. Akhirnya waktu itu berkunjunglah Abim dari Malaysia. Tahun 2000 datang Abim. Abim Angkatan Bela Islam Malaysia yang dipimpin oleh Pak Anwar Ibrahim. Ini menanyakan di bawah natu tapak rumah kelahiran Buya Hamka. Istilahnya tapak dapat perumahan. Ini tapak ditunjuk ala persukuan di Siko. Jadi tinggal sandi-sandi apa lah, ada jual lain. Dan foto-foto rumah asli masih ada juga, pihak toknya hijau. Di muka ko pakai pelangkon kata-kata kini kan gadang. Akhirnya dapatlah kerjasama bertemu juga Pak Gubernur Sumbar, Pak Zainal Bakar. Dan itu Pak Aristo Munandar, Bupati Agam. Keluarga besar Hamka diwakili oleh Pak Rusdi. Dan itu pun Datuk Arjo Endah dari Persukuan Tanjung. Musyawarah mereka lah waktu itu dapat kata sesuai rumahku dibangun dijadikan museum. Dinamakanlah Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka terletak pada ketinggian yang lebih tinggi 5 meter dari jalan raya di sekitarnya. Museum ini menghadap ke arah barat atau Danau Maninjau dan membelakang ke arah timur. Museum ini memiliki bentuk arsitektur layaknya rumah gadang dengan atap bergonjong dan hiasan ukiran Minang. Museum ini mulai dibuka pukul 8 hingga pukul 15 waktu setempat. Namun biasanya akan tetap dibuka untuk sementara waktu meski pengunjung melewati batas waktu kunjungan. Dari sekian banyak orang yang mengunjungi museum ini, kebanyakan mereka bukan orang Indonesia, melainkan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dengan bantuan dana dari berbagai pihak, baik yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, terutama Malaysia, dalam waktu 11 bulan, pembangunan museum ini dapat diselesaikan dan diresmikan oleh Zainal Bakar pada tanggal 11 November 2001. Bangunan museum ini sebelumnya merupakan rumah yang ditempati Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau akrab dipanggil Hamka sejak lahir hingga sebelum pindah ke Padang Panjang. Rumah milik nenek Hamka tersebut hampir diluluh lantakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah sekian lama, pada tahun 2000 muncul gagasan dari Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar untuk membangun kembali rumah tersebut dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya lalu menjadikannya sebagai museum. Setelah itu baru itu sepanjang ketahui pula dulu dalam pengelolaan museum hal-hal nan gadang
hal-hal misalnya perawatan gedung nama memakai biaya agak gadang itu Pemda. Dan akhirnya setelah ikut jadi museum, mulailah jadi koleksinya. Di antara koleksinya adalah nan bekas peninggalan dari rumah gadang yang masih tersimpan di rumah-rumah kemenakan nan ado sikatuannya itu pun dikumpulkan. Di samping itu juga ada beberapa foto-foto Buya nan ada di Jakarta. Lalu ada kesempatan baju-bajunya sebagai atau dibawa pulang ke keluarga mereka, itu nan dipamerkan di situ. Terdapat berbagai koleksi benda peninggalan Hamka di dalam museum. Ratusan buku, majalah, dan arsip-arsip tentang Hamka tersimpan di dalam lemari kaca. Sementara puluhan foto terpajang di dinding-dinding hampir setiap sudut ruangan. Selain foto bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh lain, juga terdapat foto Hamka semenjak kanak-kanak, remaja, hingga foto lautan manusia mengantar jenazah Hamka ketika meninggal pada tahun 1981. Terpajang pula foto yang menggambarkan kedekatan Hamka ketika masih remaja dengan Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dan Ketua Partai Masyumi, kelahiran Alahan Panjang, Solo, yang aslinya juga berasal dari Meninjau. Di ruang tamu museum terdapat sebuah meja tempat pengunjung mengisi buku tamu. Di sebelah ruang tamu tersusun 5 rak buku kaca, tempat menyimpan buku-buku koleksi museum yang jumlahnya sekitar 200 judul. Namun, dari sekitar 118 judul karya Hamka, yang tersimpan di museum ini hanya 28 judul. Di ruang kamar terdapat tempat tidur dengan kain kelambu berwarna putih yang dahulu menjadi tempat tidur Hamka. Selain itu juga terdapat lampu gantung kuno, 1 koper ketika Hamka pertama kali berangkat haji, 8 tongkat, dan baju wisuda lengkap dengan toga ketika Hamka dikukuhkan menjadi doktor honoris causa dari Universitas Kebanggaan Malaysia dan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sebagian besar benda-benda peninggalan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga Hamka dan Universitas Kebanggaan Malaysia. Karya-karya beliau lah, cuma aku lah banyak cetak ulang dari Pemda. Dari Pemda dulu, tu kalau dicari mana Buya ko jumlah karang seluruhnya 108 balik di luar artikel majalah. Jadi buku-buku, karena akhirnya waktu itu buku memang banyak diturunkan Pemda, banyak pula dari panji masyarakat, ayahnya banyak, timbullah niat jan niko cando gudang buku jadinya, dibuatlah bangunan CLA itu makan rumah baca Hamka. Jadi di situ koleksi saja oleh, sebagian buku gadang di situ diamnya. Kita museum kita kan kalau dilihat situs-situsnya, dilihat yang ada di dalam itu masih sangat minim. Jadi kami berharap kepada keluarga, kaum pemilih yang mempunyai koleksi-koleksi beliau untuk dapat bekerja sama dengan kami. Sebab itu sangat kami butuhkan, sebab masyarakat yang datang ingin tahu Buya Hamka ini apa saja, apalagi koleksi beliau sangat banyak, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami kepada masyarakat, apalagi di sekitar Danau Meninjau, Kabupaten Agam, memang kita tahu cerita sebenarnya bagaimana museum. Bagaimana Buya Hamka memang sudah tahu, tapi bagaimana museumnya, keberadaannya di mana, dan kitalah yang mengembangkan, mempromosikan kepada masyarakat. Nah, program Ayo ke Museum Buya Hamka telah berjalan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Agam untuk melestarikan budaya lokal dan sejarah Indonesia yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Kita
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama komunitas pemuda generasi Hamka berjuang terus bergiat semampu kami dengan mengoptimalkan swadaya masyarakat, memberdayakan pemuda-pemuda setempat, ibu-ibu di setempat, dan masyarakat lainnya untuk menggerakkan terus literasi. Pentingnya museum ini. Kenapa? Museum ini menjadi sumber informasi, edukasi, dan literasi kepada generasi muda seperti pelajar, SD, SMP, dan SMA, bahkan mahasiswa untuk menggali informasi tentang ketokohan dan keteladanan Buya Hamka. Kami mempunyai program secara terukur dan terencana. Pertama yaitu kita menarik minat anak-anak untuk datang dulu ke museum dengan program Ayu ke Museum. Itu sudah disetujui oleh pimpinan. Memang program ini sudah menjadi program Kabupaten Agam, Ayu Kita ke Museum. Jadi kegiatan-kegiatan yang untuk memperkenalkan museum dulu kepada anak-anak. Bagaimana Buya Hamka, inilah museumnya, bagaimana dia masa kecil, masa remaja, dan dia tumbuh berkembang sebagai motivator bangsa. Jadi ada kegiatan-kegiatan namanya belajar bersama di museum, ada melukis Buya Hamka, sudah itu puisi-puisi tentang Buya Hamka. Jadi insya Allah dengan program-program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, karena promosinya ada di sana, insya Allah keberadaan museum dan keadaan rumah kelahiran Buya Hamka ini di Kabupaten Agam akan dikenal. Nah, itulah mungkin program kami untuk mempromosikan dan memperkenalkan Buya Hamka kepada masyarakat di Kabupaten Agam khususnya dan masyarakat dunia internasional pada umumnya. Nah, untuk itu 2021 sebagaimana 2020 cukup berjalan, termasuk sosialisasi ke museum, adanya lomba, kreativitas tingkat siswa dalam rangka mengenalkan sosok Buya Hamka itu dan keberadaan museum Buya Hamka itu. Nah, 2021 kita juga merencanakan ini akan kita laksanakan, kita tingkatkan, dan kita lebih tambah lagi cabangnya. Mudah-mudahan saja anggaran juga nanti mendukung. Dan sesuai juga dengan informasi awal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita juga masih diberikan prioritas untuk mendapatkan dana di AK non-fisik museum untuk menata museum Buya Hamka, terutama koleksinya. Nah, untuk itu kita dengan dana yang ada termasuk dari APBD pun kita alokasikan dengan anggaran yang terbatas, tapi kita berupaya meningkatkan terus dari tahun ke tahun. Kita berharap masyarakat khususnya generasi muda dapat mengunjungi museum dan mengenal lebih dekat sejarah Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Nah, harapan kita mudah-mudahan museum ini semakin berada di hati seluruh masyarakat Kabupaten Agam, terutama tentu para pelajar, para siswa kita, nah bisa betul-betul meningkatkan kecintaannya kepada Museum Buya Hamka. Mari cintai dan kenali tokoh panutan Buya Hamka. Kunjungi museumnya, karena museum milik kita generasi penerus bangsa.